Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bertemu lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, haid atau menstruasi adalah bagian dari kodrat perempuan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti ada manfaat dan hikmahnya bagi perempuan itu sendiri. Tentang detail manfaat dan hikmah haid tentu menjadi wilayah kewenangan dan otoritas intelektual para dokter spesialis kandungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menyatakan yang maknanya ini haid merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan bagi anak-anak wanita Adam. Terhadap perempuan yang sedang haid diberikan beberapa kemudahan dan perkecualian, yaitu tidak usah mengerjakan sholat wajib dan tidak perlu mengqodhonya atau menggantinya. Tidak boleh mengerjakan puasa tetapi harus mengqodhonya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, mayoritas ahli hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata yang maknanya dahulu pada zaman Rasulullah jika kami haid diperintahkan mengqodho puasa tetapi tidak diperintahkan mengqodho sholat. Perempuan yang sedang haid juga tidak boleh disetubuhi. Al-Baqarah ayat 222, tidak boleh masuk dan diam di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud, tidak boleh membaca dan menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Tidak boleh diceraikan. Surat At-Talaq ayat 1 dan hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari. Dan tidak boleh tawaf. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Zaman sekarang dunia medis menawarkan obat untuk menahan keluarnya darah haid bagi perempuan sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna dan melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh tanpa harus mengqodhonya. Dalam hal ini Syekh Mar'i Al-Maqdisi, Syekh Ibrahim bin Muhammad, keduanya ahli fikih mazhab Hambali, dan Syekh Yusuf Al-Qardzali, ahli fikih kontemporer, berpendapat bahwa perempuan yang mengkhawatirkan puasa atau hajinya tidak sempurna maka dia boleh menggunakan obat untuk menunda haidnya. Alasan mereka adalah karena perempuan itu sulit mengqodho puasanya atau menyempurnakan hajinya, sedangkan nas dalil untuk melarang penundaan haid itu tidak ada. Apalagi sampai saat ini tidak ada temuan medis bahwa obat penundaan haid itu dapat menimbulkan bahaya bagi pemakainya. Majelis Ulama Indonesia MUI dalam sidang Komisi Fatwa tahun 1984 menetapkan bahwa penggunaan pil anti haid untuk kesempurnaan haji hukumnya adalah mubah atau boleh. Penggunaan pil anti haid dengan maksud agar dapat menyempurnakan puasa Ramadan sebulan penuh pada dasarnya makruh atau tidak disukai. Tetapi bagi perempuan yang mengalami kesulitan untuk mengqodho puasanya yang tertinggal di hari lain, maka hukumnya adalah mubah atau boleh. Penggunaan pil anti haid selain dari dua ibadah tersebut di atas tergantung pada niatnya.
Apabila untuk perbuatan yang menjurus pada pelanggaran hukum agama, maka hukumnya haram. Ulama sepakat menyatakan bahwa penundaan haid dengan menggunakan obat anti haid selain untuk ibadah haji dan puasa tidak dibenarkan. Demikian juga untuk sholat, karena sholat yang tertinggal selama haid tidak perlu diqadha. Hal ini sesuai hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah menyatakan, dahulu pada zaman Rasulullah jika kami haid diperintahkan mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan mengqadha sholat. Mengenai perempuan yang tidak mau haid sama sekali dengan cara minum obat anti haid atau cara apapun lainnya, haram hukumnya dengan alasan karena menyalahi fitrah dan kodrat diri sebagai perempuan, yang berarti mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara permanen. Allah Subhanahu wa taala mengecam keras upaya mengubah ciptaan secara permanen berdasarkan makna surat An-Nisa ayat 119, dan aku setan benar-benar akan menyesatkan mereka, akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, akan menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung setan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh menderita kerugian yang nyata. Walaupun belum diketahui apa sudah ada penelitian medis tentang bahaya perempuan yang menahan darah haidnya dalam waktu lama atau belum, tapi berdasarkan keyakinan bahwa pelanggaran terhadap fitrah itu pasti berakibat negatif dan membahayakan diri, maka penundaan haid secara permanen pasti berbahaya bagi kesehatan perempuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perbuatan ini dilarang dalam Islam sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang maknanya, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kehancuran. Berbuat baiklah, karena sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, siapapun tidak boleh berbuat apapun yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.